Halo, kembali dengan di T-Edu Channel ya, bersama saya Elvanto. Bapak Ibu, saya ingin bahas ada satu poin yang kemarin itu saya baru sadarin. Banyak orang di bisnis ini itu suka mengajari, ya, suka berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Padahal yang betul di bisnis ini itu adalah kita itu bercerita. Network marketing mengenai bercerita. Cerita apa? Cerita tentang diri Anda. Jadi kalau cara kenapa kita join di bisnis ini, apa yang Anda perlu ceritakan? Bukan mengenai kehebatan dari perusahaannya yang penting, tapi kenapa Andanya bergabung. Jadi alasan-alasan Anda bergabung itu yang harus kita ceritakan, dan itu jauh lebih penting ketimbang kehebatan perusahaan, kehebatan mengenai produk. Begitu juga pada saat Anda mau menawarkan produk misalnya, bukan menjelaskan atau memberitahu dia betapa hebatnya Anda tentang pengetahuan Anda tentang produk ini, tetapi lebih ke apa yang Anda rasakan waktu Anda konsumsi produk. Anda merasakan kesaksian di bisnis ini, dan itu yang Anda ceritakan. Nah, itu yang lebih kuat dan lebih powerful untuk meng-closing orang sebetulnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mengangkat topik ini? Karena saya kemarin itu ngeliat grup saya bercerita cenderung untuk mempengaruhi atau ngasih informasi. Jadi contoh seperti ini, Pak, Bapak harus join di bisnis ini karena bisnis ini perusahaannya besar sekali, dan di perusahaan ini bisa ngasih Bapak itu penghasilan yang luar biasa besar. Bisnis ini bisa ngasih Bapak passive income. Bisnis ini bisa ngasih, wah, pokoknya semua pengetahuan yang dia tahu tentang bisnis ini. Nah, yang jauh lebih baik sebetulnya Bapak Ibu, kita bercerita. Kenapa saya bergabung di bisnis ini? Sebagai contoh, kalau yang saya ceritakan adalah saya tidak berminat atau saya negatif di bisnis ini di awal. Tapi kenapa saya bergabung? Karena saat itu Bapak Ibu, saya punya hutang puluhan juta, dan kontrakan saya habis, kemudian istri hamil tua, kemudian kontrakan saya habis, harus tinggal di rumah mertua. Jadi saya bergabung di bisnis ini. Nah, jadi yang saya lakukan sebetulnya bukan memberikan pengetahuan tentang perusahaan ini, tapi yang saya lakukan adalah saya bercerita kenapa saya bergabung. Begitu juga pada saat saya menginformasikan mengenai produk. Jadi saya nggak bercerita mengenai betapa hebatnya kalsium kita, betapa hebatnya Mooncott, betapa hebatnya grape dan teh. Tapi yang saya lakukan adalah, Pak, Bu, saya nggak percaya produk seperti ini. Lawang saya merasa sehat. Nah, sampai satu titik ibu saya mencoba produk ini. Ibu saya mencoba kalsium pada saat itu. Dan setelah dikonsumsi rematik yang puluhan tahun, itu dalam waktu 1-2 minggu, itu langsung perbaikannya sangat signifikan. Yang tadinya ngilu satu badan, sisa di dengkul. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya Bapak Ibu antara telling the story, bercerita mengenai apa yang Anda alamin, apa yang menjadi pemikiran Anda, dibandingkan dengan, Pak, Bu, ini ada kalsium luar biasa bagus, Bapak atau Ibu bisa cek di Google, ini kalsium yang terbaik di seluruh dunia, kandungan kalsium kita bla 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 bla. Itu tidak akan membuat orang kepengen loh Bapak Ibu. Tapi yang membuat dia kepengen adalah waktu ibu saya ada perbaikan dari sisi rematiknya. Jadi itulah kenapa ada orang yang tidak hebat bicara di atas panggung, tapi dia seorang pemimpin yang hebat dan punya bisnis yang luar biasa. Karena dia bercerita dari hati, karena dia bercerita dari pengalaman, karena dia bercerita memang kondisi apa adanya. Jadi Bapak Ibu, di bisnis ini kita bukan belajar mengenai public speaking yang bisa membuat orang sampai wah, tapi yang kita perlu lakukan adalah bagaimana cara kita bercerita tentang apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang kita alamin, yang sudah kita lewatin, dan itu yang kita ceritakan. Itu yang harus kita latih Bapak Ibu. Jadi nggak perlu takut mengenai jalanin bisnis ini, karena presentasi yang efektif itu bukan bercerita tentang yang Anda tidak tahu, tapi presentasi yang efektif menjalankan bisnis ini adalah bercerita mengenai apa yang memang sudah Anda tahu. Oke, segitu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.